Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, di mana pada kesempatan lalu, kalau tidak salah, kita telah sampai pada peristiwa mukjizat yang besar yang diberikan kepada Nabi alaihissalam berupa pecahnya bulan. Allah. Di sini saya tambahkan dari riwayat-riwayat yang lalu yang sudah dibacakan, riwayat Bukhari maupun Muslim. Di sini datang dari riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya dengan sanad yang sahih seperti syaratnya Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat Quraisy hadza sihru ibni Abi Kabsyah. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan bahwasanya dengan perkataannya, bulan telah terbelah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kafir Quraisy kemudian mengatakan, ini sihirnya anaknya Abu Kabsyah. Nah, siapa Abu Kabsyah ini? Abu Kabsyah itu adalah suami Halimah As-Sa'diyah yang netei atau menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah sesusuannya, ya, ayah susuannya. Jadi Rasulullah dinisbatkan kepadanya. Ini sebagai juga bentuk mungkin dalam tanda kutip olok-olok. Karena Rasulullah anaknya yatim, ayahnya sendiri wafat sedang beliau 3 bulan di perut ibunya. Ini sihirnya anaknya si Abu Kabsyah itu, kalau dengan bahasa kita. Wa qalu intadhiru ma ya'tikum bihis suffar. Ketika melihat bulan terbelah, maka mereka mengatakan ini sihirnya anaknya Abu Kabsyah, dan juga mengatakan tunggu saja orang-orang yang sedang berada di luar Mekah. Orang-orang yang sedang berada di luar Mekah. Kalau ya ini adalah sihir, tentunya sihir hanya untuk beberapa orang yang hadir. Tak mungkin seluruh dunia disihir untuk melihat. Seperti itu. Ibaratnya jangkauan ponsel ya.
ada jaringan di luar apa? Jaringan, jangkauan, di luar jangkauan ya, jaringannya di luar jangkauan. Begitu pula sihir, jangkauannya terbatas. Maka kita lihat yang sedang di luar Mekah menuju Mekah. Kalau mereka bilang memang juga melihat pada malam ini tanggal sekian bulan itu pecah, berarti itu betul, bukan sihirnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu kata mereka. Fa inna Muhammadan la yastati' an yashhara an-nas kullahum faja'a as-suffar faqalu dzaka. Maka sesungguhnya Muhammad, kata mereka, tidak akan bisa menyihir semua orang. Lalu datanglah para musafir, penduduk Mekah yang safar, kemudian ditanyakan kepada mereka, ya itu juga kami ngelihat di jalan pulang menuju Mekah, katanya. Subhanallah. Maka dengan demikian mereka pun terbungkam, cari akal lagi yang lain. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad syuhida dzalika ain shiqaqul qamar fi katsirin min biqa'il ard wa yuqal annahu urrikha dzalika fi ba'dhi biladil Hind. Ibnu Katsir mengatakan sungguh peristiwa terbelahnya bulan itu sudah dilihat oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Karena namanya kejadiannya mendadak di suatu malam ya, dan juga tidak seperti sekarang orang habis isya mungkin masih gadget gawean ya kan, ngelihat apa berita yang update sampai jam 10 baru tidur. Tidak seperti sekarang. Dulu ya, bahkan sebelum di masa kakek kita saja habis isya sudah sebentar wassalam tidur, apa yang mau ditunggu? Iya kan? Tapi itulah hikmahnya juga, akhirnya subuhnya tepat waktu, bahkan berjamaah dan seterusnya. Maka demikian juga apalagi di masa tersebut, maka mereka sekali lagi tidak banyak yang melihat peristiwa terbelahnya bulan. Imam mereka sedang berada di dalam rumah sehingga terhalang oleh atap. Orang yang pas berada di luar pun belum tentu pas mendongak ke atas, kecuali dikasih tahu oleh atau juga secara tidak sengaja. Maka terbatas dengan demikian, kata Ibnu Katsir. Kemudian apa kata beliau? Bahkan sampai kepada Ibnu Katsir ya, keterangan ini bahwasanya di beberapa negeri India dijadikan sebagai patokan apa? Tanggalan. Dijadikan sebagai patokan tanggalan. Oh, kejadiannya kalau dengan perbandingan lain misalnya tahun gajah, yaitu tahun Ka'bah diserbu oleh pasukan gajah, tahun gajah namanya. Ini juga dikatakan bukan di negeri Arabnya, bukan di Mekahnya, tapi di negeri India. India tentunya mencakup Pakistan, Bangladesh dan ya Sri Lanka, semua itulah yang satu rumpun. Dikatakan sampai dijadikan patokan tanggalannya, tanggal pecahnya bulan, begitu, atau terbelahnya bulan. Itu keterangan dari Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, juz ketiga halaman 131. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan law waqa'a insyiqaqul qamar la jaa'a mutawatiran washtaraka ahlul ard fi ma'rifatihi walama ukhtassa biha ahlu Makkah. Ada yang berkomentar miring. Ibnu Hajar menukil komentar miring tersebut yang mengatakan seandainya betul-betul terjadi terbelahnya bulan, tentunya akan datang berita mutawatir, berita yang sangat ya valid atau dari banyak orang, dan juga penghuni bumi saat itu mengetahuinya, tidak hanya penduduk Makkah. Wa jawabuhu, sedangkan jawabnya counter atas syubhat ini, kata Ibnu Hajar, anna dzalika waqa'a lailan wa aktsarun nasi niyam
wal abwabu mughlaqah. Nah, seperti yang saya singgung tadi, bahwasanya jawabannya kata Ibnu Hajar, hal itu terjadi di malam hari, di mana saat manusia banyak yang sudah tidur, pintu-pintu rumah mereka juga tertutup. Wa qallaman yarsudus samaa illa nadir, dan sedikit dari yang masih bangun, yang masih melek, yang masih belum tidur, yang ngelihat ke langit, ya kan? Karena ya orang biasanya melihat ke langit karena apa? Tidak banyak orang mendongak ke langit itu, apalagi di malam hari, ya kan? Kecuali memang misalnya ada kabar gerhana baru ngeliatin mana, ya kan? Wa illa wa qad yaqa'u bil musyahada fil 'ada ayyan kasifal qamar. Dan biasanya orang melihat-lihat ke langit itu karena adanya gerhana bulan. Wa tabdul kawakibul 'idham wa ghairu dzalika fil lail, atau adanya bintang yang besar melebihi ukuran bintang yang lain, ya. Maka itu mengundang perhatian. Wala yushahiduha illal ahad, jadi tidak menyaksikan peristiwa tersebut kecuali segelintir orang, ahad. Wa fakadzalikal insyiqaq kana ayatan waqa'at fil lail liqaumin sa'alu waqtarahu falam yata'ahhab ghairuhum laha. Maka kejadian terbelahnya bulan ini adalah satu mukjizat yang terjadi di malam hari untuk menjawab tantangan satu kaum, kata Ibnu Hajar. Maka yang tidak menantang, yang tidak berkepentingan, ya tidak tahu. Nah, itu kata, subhanallah. Maka yang menantang itu pasti yang pasang mata, yang membelokkan matanya untuk melihat benar ndak, bisa ndak ini Muhammad alaihi salatu wassalam melakukannya. Wa yuhtamal ay yakuna al-qamar lailata idzin kana fi ba'dil manazil allati yadhhar li ba'di ahli al-afaq duna ba'd kama yadhharu al-kusuf liqaumin duna qaumin. Subhanallah. Dan boleh jadi kemungkinan kedua, bulan pada malam kejadian terbelahnya itu, kata Ibnu Hajar, itu berada pada satu posisi yang tampak dari satu negeri, tidak tampak dari negeri lain. Betul juga, ya kan? Ini juga kemungkinan yang masuk akal atau logis, ya. Sebagaimana terjadinya gerhana ketika kita mendengar di dunia modern saja seperti sekarang ini, ya kan, katanya terjadi gerhana di Jazirah Arab, belum tentu di Indonesia juga, atau terjadi di Indonesia sebaliknya, di Arab aman-aman saja, cuma dengar beritanya kalau di Indonesia sedang terjadi gerhana misalnya. Sama seperti itu kejadiannya, kejadian mukjizat terbelahnya bulan. Wa ma'a dzalik lam yu'minu li'annahum innama talabu dzalika istikbaran wa inada. Meski demikian, mereka yang sudah menantang Nabi untuk mendatangkan atau meminta terbelahnya bulan, melihat betul-betul bulannya terbelah, mereka juga tidak beriman. Ujung-ujungnya tidak beriman. Karena apa? Mereka meminta, menantang itu dalam rangka apa? Hanya untuk ngetes saja, hanya untuk juga bangga-banggaan atau juga mokong-mokongan. Ya, seperti itu. Wallahul musta'an. Dan itulah mahalnya hidayah, mahalnya petunjuk, mahalnya iman, ya, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian muallif di sini beralih pembahasannya kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kepada kabilah-kabilah Arab ataupun juga individunya dalam rangka apa? Mewadahi atau menampung atau memfasilitasi dakwah beliau, atau menaungi, melindungi dakwah beliau setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah di tahun ke-10 apa? Kenabian. Bukan 10 Hijriah, tapi 10 kenabian. Berarti Nabi masih di Mekah. Ya. Beliau kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi. Kemudian juga kota dibesarkannya pula. Tetapi setelah beliau berusaha keluar dari Mekah berdakwah ke Taif, untuk masuk Mekah lagi itu terhalang. Ya, itu dihalangi sampai kemudian beliau bisa masuk Mekah kembali dengan jaminan. Bayangkan. Ya. Bayangkan tantangan dakwah Nabi alaihissalam. Beliau mau kembali ke negerinya sendiri pun di atas jaminan seseorang bernama Al-Mut'im bin Adi. Ya. Di mana tentunya saat itu kafir Quraisy atau kaum Nabi alaihissalam adalah berada di titik puncak sengitnya perlawanan ataupun juga penghambatan dakwah Nabi alaihissalam. Sedang saat itu musim haji sudah dekat. Maka Nabi alaihissalam menyiapkan diri sebagaimana kebiasaannya untuk menjadikan momen haji itu sebagai momen yang pas untuk mendakwahi kabilah-kabilah Arab yang datang berhaji dari luar kota Mekah atau dari segenap penjuru jazirah Arab. Jadi di masa jahiliyah pun orang Arab berhaji. Ini yang harus kita ketahui juga. Nah, dan hal itu beliau persiapkan matang-matang sampai betul-betul datanglah musim haji sebelum beliau hijrah ke Madinah. Di saat berkumpulnya manusia di musim haji tersebut, tentunya banyak orang-orang baru, baik dari kalangan muda ataupun kalangan tua yang menjadi pemimpin-pemimpin kaumnya datang ke kota Mekah. Beliau mendakwahi mereka, mengajak mereka, mengenalkan mereka kepada Islam dan risalahnya berupa petunjuk rahmat bagi seluruh alam. Dan Nabi juga tidak segan-segan ataupun sungkan-sungkan meminta kepada mereka untuk membenarkan dakwah beliau dan tidak menghalangi beliau untuk menemui tokoh-tokohnya. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai syarat Imam Muslim dari sahabat Jabir mengatakan, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinin yatatabba'un nasa fi manazilihim bi Uqqadh wa Mijannah wa fil mawasimi bi Mina yaqulu man yu'wini man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi wa lahul jannah. Jabir menceritakan Rasulullah SAW berdiam di Makkah selama 10 tahun mengejar-ngejar orang atau mengikuti orang-orang sampai ke rumah-rumah mereka di daerah Uqqadh. Ini masuk pinggiran Mekah. Uqqadh itu nama pasar. Nama pasar di pinggiran kota Mekah di masa jahiliyah. Kalau sekarang namanya koran. Ada yang namanya koran Uqqadh Wa Mijannah juga nama tempat di situ
di Mekkah bagian bawah, juga pasar. Jadi pasar Uqadh, pasar Mijannah. Kalau di sini pasar Dinoyo, pasar apa gitu loh. Tempat banyaknya orang berkumpul di musim-musim di Mina, yaitu di musim haji di Mina, daerah Mina, di mana beliau mengatakan, siapa yang memberikan naungan kepadaku, siapa yang mendukung dakwahku sehingga aku bisa menyampaikan risalah dari Rabbku, kata Nabi, maka baginya surga. Allah, ya. Sampai segitunya, ya. Hatta inna ar-rajula la yakhruju minal Yaman aw min Misr fayatihi qaumuh fayaquluna ihdhar ghulama Quraisy la yaftinuk. Begitu santernya berita, sampai-sampai jadi trending topik, sampai-sampai Nabi alaihissalam menjadi buah bibir pembicaraan orang di musim haji itu, sampai juga orangnya yang dari Mesir pulang ke Mesir, yang dari Yaman pulang ke Yaman. Tahun berikutnya mereka mewanti-wanti ketika melepas jamaah hajinya, nanti kamu mungkin akan ketemu satu anak muda yang kelihatannya begini dan begitu dari Quraisy, ya, jangan sampai kamu terfitnah, tutup kuping, jangan mendengar, menjauh, seperti itu, sampai saling memberi tahu atau mewanti-wanti. Begitu terkenalnya Nabi alaihissalam dan gigihnya beliau dalam menawarkan dan memaparkan risalah yang beliau bawa. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah serta At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih juga dari sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri di musim haji dengan mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah di antara kalian yang membawaku kepada kaumnya? Sesungguhnya kaum Quraisy melarangku untuk menyampaikan risalah Rabbku. Artinya Nabi meminta siapa yang kira-kira bisa melobi agar aku memperdengarkan kalamullah kepada mereka, risalah yang aku bawa, sehingga menjadi mukmin dan menjadi pendukung dakwahku. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga poin berikutnya, bagaimana sengitnya permusuhan Abu Lahab yang merupakan paman beliau sendiri. Dengan riwayat ini kita akan terbayang barangkali setelah ini setiap membaca surah Al-Lahab. Ya. Siapa Abu Lahab itu? Nanti akan dijelaskan di sini. Tidaklah beliau melakukan kegiatannya tadi, keliling di antara jamaah haji. Kalau sekarang dari tenda ke tenda, ya kan, dari satu komunitas yang lainnya, ya, jamaah haji dari Afrika, jamaah haji dari Eropa, jamaah haji dari Amerika dan lain-lain. Kalau sekarang, di masa beliau tentunya terbatas dengan komunitas yang lebih kecil tentunya. Tidaklah beliau melakukan itu kecuali Abu Lahab berada di belakangnya, di belakang beliau, melempari beliau dengan batu, selain juga melempari beliau dengan omongan beracunnya, omongan ya, yang menjatuhkan beliau alaihi salatu wassalam. Di sini kembali Imam Ahmad dalam musnadnya menyebutkan, juga Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bahwasanya dari Rabi'ah bin Ibad ad-Daili
radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bisuq dzil majaz yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Di sini aku melihat Rasulullah dengan mata kepalaku sendiri di pasar Dzul Majaz namanya. Pasarnya Dzul Majaz. Selain Ukaz tadi, selain Mijannah, di sini ada juga Dzul Majaz. Sama sekitar Mekah juga, tidak jauh dari Mekah. Pasar ini adanya hanya setahun sekali. Pasarnya adanya hanya setahun sekali, betul-betul musiman. Kira-kira hanya sampai satu pekan di sini, sampai hari Tarwiyah. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, katakan la ilaha illallah agar kalian beruntung. Ini teriakan Nabi kepada mereka. Wa yadkhul fi fijajiha wan nas mutaqassifuna alaih. Beliau masuk ke gang-gang ya di sekitar kota Mekah atau di sekitar tempat-tempat yang disebutkan tadi, sedangkan orang-orang berkumpul. Di mana ada orang berkumpul, di situ Nabi mendatangi mereka. Kemudian kata perawi tadi, aku tidak melihat seorang pun menanggapi beliau, sedang beliau tetap tidak diam. Beliau tetap, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kemudian illa di sini anna wara'ahu rajulun ahwal wadhi'ul wajh dha ghadiratain yaqulu innahu sabi'un kadhib. Hanya saja ini keterangan tambahannya, ada di belakangnya seorang bermata juling. Seorang bermata juling meskipun parasnya cakep, ganteng, Abu Lahab ya. Wadhi'ul wajh artinya ganteng. Kemudian juga dikatakan berambut berkepang dua, karena rambutnya orang dulu ya biar laki-laki juga panjang. Nah, kemudian dia mengatakan sesungguhnya anak ini atau pemuda ini adalah sobi. Sobi itu artinya murtad kalau dengan bahasa sekarang, karena Nabi keluar dari agama kaumnya Quraisy, maka dikatakan sobi ya. Sobi itu artinya murtad dengan bahasa kita sekarang ini. Kadzib yaitu pendusta. Di sini subhanallah teringat Abu Lahab, dikatakan Abu Lahab karena apa? Karena wajahnya yang ya, bukan matanya, memang cacatnya pada matanya, tapi wajahnya ya, wajahnya itu yaitu putih bersih ya. Kemudian ketika keluar kena matahari itu pipinya sampai merah merona seperti dibakar api. Masya Allah ya, tidak jauh sebenarnya, karena pamannya sendiri, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja punya cacat bawaan yaitu berupa mata yang juling. Nah, dan ini juga menandakan bahwasanya di sisi Allah keindahan tidak akan kemudian menjadi pendukung support untuk masuk surga. Ya. Apa artinya kegantengannya sedangkan capnya, dan alangkah celakanya ya, orangnya masih hidup sudah tabbat yada abi lahab wa tab. Orangnya masih jalan ke barat ke timur. Allah. Dan ini juga bentuk mukjizat Al-Quran. Beberapa tahun setelah turunnya ayat ini baru Abu Lahab mampus, baru Abu Lahab halak, mati dengan mati yang mengenaskan. Nah, kalau dia sebenarnya subhanallah ya, ini penjagaan Allah, ini mukjizat Al-Quran juga mukjizat Nabi SAW. Kalau Al-Quran itu dusta, tentu biar Abu Lahab akan berpikir, aku dicap masuk neraka, biar dah aku mau dustakan Al-Quran, aku mau ikut Muhammad, ya kan? Tapi tidak ada, tidak terbesit itu di pikiran atau benak Abu Lahab. Stempel ya sudah distempel, ya. Karena juga
hatinya yang Allah stempel untuk mati dalam kekafiran. Maka orang yang melihat tadi berkata, siapa ini yang diolok-olok ini sama orang yang di belakangnya itu, sama orang tua itu? Itu Muhammad bin Abdullah, kata orang-orang yang mengenal beliau. Dia itu menyebut-nyebut kenabian, bahwasanya dirinya diangkat menjadi nabi. Kemudian yang di belakangnya itu siapa yang mendustakannya? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Allah. Qalu ammuhu Abu Lahab, pamannya sendiri Abu Lahab. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Lahab ini sampai melempari Nabi juga dengan yahthi alaihi turab, dengan debu, dengan pasir. Ya. Dikatakan dalam riwayat ini bukan Abu Lahab tapi Abu Jahal. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, yang benar yang mana Ustadz? Yang benar yang mana ini? Abu Lahab apa Abu Jahal? Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan boleh jadi tahun ini tugasnya Abu Lahab, tahun berikutnya tugasnya Abu Jahal. Wa yuhtamal ay yakuna taratan yakunu dha wa taratan yakunu dha. Kata Ibnu Katsir, wa annahuma kana yatanawabani ala idaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keduanya sepakat teken kontrak bahwa mereka bergiliran dalam mengganggu Nabi alaihi wasallam dan dakwahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian muallif juga di sini menyebutkan kabilah atau suku-suku yang ditemui oleh Nabi alaihissalam, tokoh-tokohnya, yang mana kebanyakan mereka itu menolak Allah. Kebanyakannya menolak, tapi tolakannya berbeda-beda. Ada yang nolaknya halus, ada yang nolaknya tegas, ada yang nolaknya kasar, ada yang nolaknya bahkan menyakitkan dengan perkataannya, penolakannya, maupun juga dengan sikapnya. Makanya disebutkan ya beberapa kabilah di sini secara sedikit rinci. Kabilah Hamadan. Di sini Nabi juga menawarkan diri kepada kabilah Hamadan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika Nabi mengulang-ulangi kalimat yang tadi yang disebutkan, siapa yang memberikan siapa yang melindungiku atau memberikan support terhadap dakwahku, sesungguhnya kafir Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Tuhanku. Maka datanglah seseorang dari Hamadan. Siapa kamu? Mimman ant? Ya, ditanya Nabi, kamu ini siapa? Nabi alaihissalam yang bertanya kepada orang tersebut, min Hamadan. Orang tersebut mengatakan, aku dari suku Hamadan. Fahal indak qaumika min mana'ah? Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kaummu bisa mengadopsi dakwahku, ya, bisa memberikan kelancaran dakwahku kepada mereka? Qala na'am. Thumma inna ar-rajula khasya an yukhfirahu qaumuhu fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu atihim fa ukhbiruhum thumma atika min 'amin qabil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Fantalaqa wa ja'a wafdul ansar fi Rajab. Kemudian Nabi bertanya seperti itu tadi, apakah engkau bisa, kaummu itu, menerima dakwahku? Orang tadi menjanjikan positif, memberikan harapan positif.
Hanya saja ada kekhawatiran pada orang tadi, kaumnya tidak mendukungnya. Kemudian ya, dia menemui kaumnya artinya. Kemudian balik lagi ke Nabi, kemudian mengatakan, biarkan ya kau sabar, tahun depan insyaallah ya aku akan datang lagi dan memberikan ya jawaban pasti. Karena tidak mudah ya. Maka Rasulullah pun mengiyakan, iya saya tunggu ya Allah. Kemudian subhanallah, fantalaqa wa ja'a wafdul ansar fi Rajab. Kemudian setelah itu datanglah ya utusan dari kaum Ansor di bulan Rajab. Kabilah atau suku berikutnya Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ini kabilah yang kedua yang disebutkan oleh muallif di sini. Bagaimana Nabi SAW juga berjuang menawarkan diri kepada mereka. Hanya saja kabilah ini perhitungannya hitung-hitung duniawi. Dalam artian beliau menemui seorang bernama Bayharah bin Firas dari kabilah Amir ini. Kemudian menawarkan dakwahnya kepada mereka. Kemudian orang tadi, Bayharah tadi menjawab, baik, sekarang kata si Bayharah bin Firas ini, kalau baik, kita ikut sebagai pengikutmu wahai Muhammad sekarang. Kamu belum punya umat, belum punya pendukung. Kalau kemudian Allah menolong kamu dan dakwahmu dan engkau menjadi banyak pengikutnya, engkau ditampakkan sebagai nabi yang banyak dibenarkan orang, apa bagian kita? Dikira kayak umilu ini. Astaghfirullahaladzim. Ya, apa bagian saya? Kata pemimpin kabilah Amir itu, tokoh Bani Amir ini. Terus jatah saya sebagai apa? Ayakunu lanal amr min ba'dik, apa kalau engkau kemudian wafat, kasihkan kepada kita tampuk kenabian itu. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Al-amru ilallah yada'uhu haitsu yasha. Ini perkaranya bukan di tanganku juga, kata Rasulullah. Ini kembali kepada Allah. Allah akan meletakkannya di mana siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya untuk mengemban risalah ini, untuk menegakkan ya syariat Allah di muka bumi ya, kepada siapa saja akan digilir oleh Allah. Maka Bayharah bin Firas menyatakan, afanuhdifu nuhuruna, katanya, lil arab dunak fa idza azharaka Allahu kana al-amru li ghairina la hajata lana bi amrik fa abaw alaihi. Apakah kami jadikan leher kami sebagai tebasannya kalau ada yang mengganggumu dari kaum Arab, kemudian ketika kamu menang, ketika kamu nanti berjaya, kemudian kita tidak dapat jatah, tidak dapat apa-apa, kami tidak butuh, sana cari yang lain. Bayangkan, subhanallah. Itulah penolakan dari Bani Amir terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan sedikit mau. Kemudian ternyata si Bayharah ini bertemu dengan sesepuh dari kaumnya yang sudah berusia tua sekali, lanjut sekali. Ya,
ketika di majelisnya cerita, tadi saya kedatangan pemuda dari Quraisy, begini dan begitu, diceritakan dialognya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rupanya orang tua atau sesepuh ini orang yang berwawasan, orang yang punya ilmu juga. Fawada'a syaikhu yadayhi ala ra'sih ya bani Amir, thumma qala ya bani Amir hal laha min talaf hal lidhunabaha min matlab walladhi nafsu fulan biyadihi ma taqawwalaha Ismaili qattun wa innaha lahaqqun fa aina ra'yukum kana ankum. Maka orang sepuh tadi megang kepala sebagai bentuk apa biasanya? Orang menyesalkan, aduh, ya kan? Kenapa engkau lewatkan? Tidak ada dakwah dari anak cucu Ismail, yaitu Nabi Ismail. Tidak ada yang mengaku sebelumnya sebagai nabi, kecuali itu adalah orang yang jujur, dakwah yang hak, risalah yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian lewatkan? Nah itu. Kenapa kalian lewatkan? Subhanallah. Akan tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagi Bani Amir sebagai pilar-pilar utama pendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu juga yang membatasi. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Insyaallah pada pertemuan mendatang barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.